Bina, membimbing, mengayomi, ini semua itu adalah akhlak gitu loh. Sehingga anak muda tersebut, anak muda tadi yang tidak tahu akhlak, karena dia dibimbing, karena dia dibina, akhirnya dia tahu bahwa penghormatan, penghargaan yang kita kasih buat anak muda, nah anak muda pun juga akan membalas dengan penghormatan yang kita kasih gitu loh. Itu. Ini berdasarkan materi yang dia punya tapi bukan di bidangnya. Jadi asal nyerocos tapi tong kosong nyaring bunyinya susah. Ya, punya ciri khas sendiri. Iya dong, kita harus punya ciri khas sendiri. Cukup didoakan saja Mami, always. Saya selalu mendoakan orang-orang yang selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan terhadap saya. Selalu. Siapapun itu individunya. Karena Tuhan itu tidak tidur. Selama ini orang-orang yang nyakitin saya kan selalu dapat kan? Selalu dapat ganjaran dari Tuhan. Entah itu lewat saya, langsung. Entah itu lewat orang lain. Itu pasti. Karena nggak ada yang namanya kejahatan. Itu ibaratnya kita nanam jagung tumbuhnya padi. Nggak mungkin. Apapun yang kamu tanam seberat biji zarrah pun niscaya Allah akan menggantikan itu. Pembalasan baik itu buruk, apapun itu bentuknya. Udah, nggak ada yang bisa melarang saya untuk udah. Ini mulut saya. Tidak ada orang yang bisa mengatur hidup saya. Saya punya prinsip dari dulu seperti itu. Hidup saya susah saya sendiri, saya senang saya sendiri, saya melakukan apapun saya sendiri. Tidak ada yang bisa mengatur saya. Yang bisa mengontrol diri saya adalah saya. Yang bisa melawan diri saya adalah saya. Yang bisa menghadapi orang-orang yang zolim adalah saya. Yang bisa apapun yang saya lakukan dalam hidup ini adalah saya. Dari dulu. Jadi kalau cuman masih anak-anak kecil atau anak-anak bocil yang cuma ngajarin saya untuk sabar, kamu belum pernah mengalami perjalanan proses kehidupan kayak Dewi Persik. Jadi mendingan kamu belajar aja, nikmati kalau memang belajar dari pengalaman hidup orang lain. Kalau menurut kamu apa yang saya lontarkan ini baik, kamu ambil. Kalau menurut kalian apa yang saya lontarkan ini tidak baik, ya jangan diambil. Gitu. Ya. Gak usah diladenin tong kosong emang nyaring bunyinya. Iya, saya tahu. Tapi saya cuma mau kasih tahu buat follower saya. Saya tidak tahu. Saya masa bodoh dengan orang yang ngatain saya. Saya cuma mau kasih tahu buat follower saya jangan ikutan bodoh sama orang yang sok-sokan edukasi itu doang. Biar tahu bahwa dunia entertainment itu luas, dunia entertainment itu hiburan. Ya. Jadi kalau apalagi nggak ikut briefing, tahu briefing nggak? Briefing tahu kan briefing kan? Briefing tuh ibaratnya briefing itu sama aja kayak skrip, kayak skenario. Jadi kamu diajarin, nanti kamu bakal begini, nanti kamu bakal begitu. Nah itu. Jangan cuma gila-gila konten dapat viewer, dapat follower. Edukasilah yang baik. Karena satu orang yang menghujat, bayangin berapa orang yang menghujat, berapa dosa yang kamu terima dari hasil konten itu. Kamu lebih baik dipuji atau lebih baik dihujat? Pertanyaannya, konten yang kamu kasih ke orang-orang itu berkah nggak? Pertanyaannya itu. Konten yang kamu buat untuk kamu dapat sanjungan dari follower kamu, untuk kamu dapat sanjungan gara-gara edukasi yang kamu buat yang menurutmu itu benar, berkah nggak? Itu aja sih. Tuh. Udah senyumi, always aku senyum. Aku senyum. Aku cuma tegas orangnya. Aku always senyum. Dari tadi aku nyimak Mami, semua Mami sampaikan itu menjadi motivasi aku menjadi seperti seorang Mami Dewi. Iya. Tidak ada proses kehidupan yang mudah. Gak ada. Yang mudah itu cepat selesai. Viral, hilang. Viral, hilang. Tapi coba, yang prosesnya panjang, penuh perjuangan, itu pasti langgeng. Itu alam yang berbicara. Bukan alam Mbah Dukun ya. Bukan, alam. Ya, alam yang berbicara. Gitu. Kalau alam Mbah Dukun kan, itu kan kakaknya Fety Vera. Ini alam yang berbicara. Minta susunya itu. Senyumnya manis sekali. Aduh makasih sayang.
Baru tahu ya kalau senyum Dewi Persik itu manis. Kamu kalau mau jadi sukses, ya kamu harus menangis, kamu harus terluka, kamu harus menderita. Itu. Jadi kalau misalkan kamu pingin sukses hanya ngatain orang, terus kamu puas, gak bakal sukses kamu. Sampai jengtit, sampai kayak apapun gak bakal. Gue jamin gak bakal. Karena sukses itu adalah pengorbanan, sukses itu adalah perjuangan. Ya, jangan anggap mudah. Mungkin kamu nggak menggampangkan kesuksesan. Yalah, sekarang zaman sosmed, dengan aku bikin konten gini pasti meledak, viewer gue banyak, endorse gue banyak. Nggak lama saya. Dan itu pun nggak berkah, percaya sama saya. Mantap, lebih baik tindak tegas sama orang yang gak punya etika. Oh ya, aku harus menyuarakan, aku harus berani dan tegas menyuarakan orang-orang dengan embel-embel edukasi tapi dia tong kosong nyaring bunyinya. Kasihan orang-orang yang bodoh, goblok jadi lebih bodoh dan goblok. Ya, itulah resiko jadi artis papan atas. Semua pekerjaan pasti ada resiko, tapi bukan berarti seorang artis papan atas itu harus dibully dan dihina. Tidak ada menormalisasikan pembulian. Jangan pernah menormalisasikan pembulian. Berikanlah edukasi yang baik, berikanlah edukasi yang positif, bukan untuk membuli. Itu yang benar, Dodi. Kalau kamu ngefan sama saya itu yang benar. Ya, jadi semua kalau kamu bilang resiko tuh jadi papan atas. Semua pekerjaan, semua bidang pasti punya resiko. Tapi tidak menormalisasikan pembulian. Ya, jangan pernah menormalisasikan pembulian. Ingat itu. Ya, nggak ada. Salah kamu. Kalau kamu bilang resiko, nggak ada. Semua bidang pasti ada resiko. Nggak ada ceritanya manusia diciptakan dengan segala cita-cita yang dia bisa gapai kemudian dihina. Nggak ada. Gitu. Oh, kalau jadi presiden harus siap untuk dihina. Tidak dinormalisasikan. Nggak ada ceritanya kayak begitu gitu loh. Jadi misalkan gue jadi presiden terus kalian boleh menghina saya gitu. Ya kalian menghina harus sesuai fakta. Nah kalau misalkan kalian nggak tahu apa-apa terus kalian menghina saya berarti kalian tuh sinting gitu. Kalau saya gitu. Ya, kita itu ngomongnya itu realistis. Kamu manusia kan, kecuali memang kamu terlahir sebagai iblis, ya kamu siap untuk dihina gitu. Nah kalau saya manusia, punya perasaan, punya hati. Menjadi artis papan atas itu sebuah titel aja yang tidak pernah ada di hati, tapi selalu cuma ada di tangan. Karena apa? Sewaktu-waktu saya bisa jadi manusia biasa, sewaktu-waktu saya bisa nggak jadi artis. Bukan berarti dinormalisasikan pembulian terhadap saya. Itu yang benar. Gitu ya, saya cuma kasih tahu aja. Maaf nih, maaf banget. Perlu dikasih tahu gitu loh. Ya kalau iblis ya normal-normal aja lah dihina. Namanya juga iblis. Kalau nggak menghina orang nggak enak. Iblis. Iya benar, pembulian bukan dinormalisasi. Buktinya anak sekolah dibully aja bisa dipenjara. Nah, jangan pernah menormalisasikan pembulian. Mi udah jangan marah-marah. Bukan marah-marah. Bedakan. Tapi ini menegaskan. Kalau kamu bilang saya marah-marah berarti kamu baru kenal saya. Saya dari dulu Dewi Persik dari tahun Alif sampai tahun sekarang. Kalau misalkan ada apa-apa, saya orangnya bukan tipe orang yang menyek-menyek, bukan yang iya, mas, apa? Bukan. Saya kalau iya, enggak itu saya gitu ya. Jadi saya bukan marah-marah, menegaskan. Karena dengan cara seperti ini, ya, saya udah tegas gini aja masih banyak orang yang nginjek-injek harga diri saya, mengfitnah saya, apalagi kalau saya menye-menye. Gitu ya. Nah, jadi hidup itu keras. Hidup itu keras. Saya kasih tahu kamu, hidup itu keras. Saya tinggal di Jakarta sebatang kara dulu. Tidak punya modal 1 sen pun. Makanya saya bilang hidup itu keras. Walaupun saya tidak punya modal 1 sen pun, saya tidak pernah jadi gundik. Saya tidak pernah jadi simpenan bos-bos. Saya tidak pernah ibaratnya
ngambil hartanya laki-laki, matrein laki-laki. Dari dulu saya kerja usaha sendiri. Sampai akhirnya saya punya usaha ini, saya punya bisnis ini, saya punya rumah ini, saya punya mobil sekian, saya punya begini, saya punya begitu. Usaha sendiri. Dan itu proses yang berat. Dan hidup ini keras. Makanya ketika orang itu menjatuhkan saya harus tegas. Hidup ini tidak untuk main-main. Hidup ini keras. Ya, jadi saya harus meluruskan. Jangan sampai hanya karena orang tersebut punya titel, tapi bukan di bidangnya, kalian mengiyakan dan mendukung serta menormalisasikan pembulian. Itu tidak benar. Hormatilah orang jangan karena lihat jabatannya apa, tapi hormati orang dari bahasa dan kata-katanya. Itu yang benar. Ya, hormati orang jangan karena lihat jabatannya apa, tapi hormati orang itu karena bahasa dan kata-katanya. Orang zaman sekarang menghormati orang karena lihat titelnya. Oh, dia jabatannya ini. Halo. Oh, dia dokter psikolog. Halo. Huh? Kalau saya enggak. Saya menghormati orang bukan melihat itu. Saya menghormati orang karena saya, bagaimana ucapannya dengan saya. Bagaimana perilakunya terhadap saya. Itu saya. Itu saya. Saya nggak pandang bulu. Mau jabatannya apa. Kalau dia tahu sopan santun, saya akan lebih segan. Mau jabatannya apa. Kalau dia tidak sopan santun, dia tidak menghargai, dia tidak menghormati, tidak memanusiakan manusia, saya pun juga bisa. Saya pun juga bisa berbicara dengan tegas. Itu saya. Saya nggak tahu kalau orang lain ya, gitu. Saya nggak tahu karena saya dari dulu nggak pernah menjilat soalnya. Saya mau jadi juri, saya mau ketemu sama produser ini, saya mau ketemu sama siapa, saya tidak pernah menjilat. Saya kalau iya, enggak, gitu. Itu saya, gitu. Orang suka saya, alhamdulillah. Nggak suka saya juga apa-apa. Saya berdoa mudah-mudahan orang itu suka sama saya. Kalau misalkan orang itu nggak suka kejujuran saya, ya saya nggak tahu. Tapi ya inilah jujurnya saya begini gitu. Ini kejujuran saya. Saya bukan tipe perempuan yang minyik-minyik yang dia punya ini, sayang kamu ini deh, kamu itu deh, gitu enggak gitu ya. Saya kalau baik sama orang ya baik. Kalau saya benci sama orang ya saya benci, saya nggak suka sama lo kayak gitu ya. Jadi ini cuman selama ini kan saya diam tentang orang ini gitu. Cuma udah terlalu lebay gitu. Orang ini udah terlalu lebay, menggurui saya itu udah terlalu lebay. Dan yang membuat saya speak up karena followernya itu mengiyakan dan menormalisasikan pembulian. Itu yang membuat saya nggak terima. Ya, semangat Kak Dewi always. Saya semangat kok. Saya semangat. Kalau saya nggak semangat, saya tidak akan mungkin bertahan sampai sekarang. Gitu. Ya, itu nomor 1. Mami Porsche you me. Apa itu maksudnya? Waduh, kena mukaku kakak. Apanya itu? Wanita mahal. Harus dong. Harus jadi wanita mahal dong. Punya prinsip. Wanita mahal tuh yang punya prinsip. Jangan mau diatur sama orang. Apalagi kita nggak tahu orang itu siapa. Ya, bukan berarti aku tuh tidak ada sisi kemanjaan, tidak ada sisi kelembutan. Saya wanita yang sangat penuh dengan kelembutan. Tergantung lawan bicara saya siapa, gitu loh. Tergantung. Normalisasikan attitude nomor 1. Nah, itu baru benar. Ya. Jangan FOMO gitu loh, jangan ikut-ikutan. Yang ini bully ini udah ikut-ikutan pembuli-bully juga, padahal kagak tahu masalahnya apa. Kan aneh. Serem ya Mi zaman sekarang. Ya serem. Kak Dewi aku kena cipratan ngeludah. Masa? Kan ini gak mungkin aku ngeludah ke cipratan kamu say. Kucingnya mana? Oh iya aku lupa aku gak nyapa kucing. Hana. Mana si Ais Hana? Bawa sini sama itu vitamin, lupa aku. Tadi aku lupa. Biasanya aku kalau aku datang pulang dari pagi-pagi ambiar aku suka sapa kucing aku. Jadi aku lupa sama kucing aku gak kasih vitamin sama dia gara-gara si sakit jiwa. Setuju iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Kucingnya mana? Iya, kucingnya ada di bawah. Tunggu ya. Aku biasanya kasih makan kucing. Kasih vitamin sama kucing. Nah, ntar lagi aku kasih kucingnya. Maaf. Kucingnya ada berapa? 3. Yang dua itu sebenarnya bukan kucing aku, tapi karena aku kasihan, aku tetap taruh kucing itu di sini. Tapi aku nggak pernah sentuh kucing itu. Tapi yang satu ini baru kucing aku. Sebenarnya kucing aku tuh 4, satu dicuri orang. Nanti bikin prank, roasting prank yang lagi semakin prank, yang semakin parah biar, iya nanti ya aku bikin lagi ya. Biar dia komen, pingin tahu dia sepinter apa mau komennya. Enggak, dari anak kolong aja udah lucu. Anak kolong udah dibilang Dewi Persik sombong. Dewi Persik itu sombong sekali. Ya. Orang-orang yang tinggal di kolong jembatan. Heh, bedain anak kolong sama gue ngatain kolong orang yang tinggal di kolong jembatan. Goblok. Heran deh gue. Ngomong gitu muka saya gitu loh. Biar tahu gitu. Anak kolong itu berarti anaknya polisi. Bukan gua menghina anak-anak yang tinggal di kolong jembatan. Goblok banget. Boleh ya aku bilang goblok ya? Emang goblok. Tadi hostnya nggak lengkap. Iya, hostnya nggak lengkap. Alpen IB. Jaga kesehatan ya mami. Iya dong sayang. Soalnya kamu hanya satu di dunia. Aduh cucok. Goblok banget. Iya goblok banget. Betul banget sayang Sherin. Goblok banget. Padahal aku bilang, iya aku maklum aku kan gini-gini anak kolong. Hei, anak kolong. Sini. Mbak bajunya ke ini. Nih. Aduh, duh, 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 duh. Ini ada di nih. Nah, Tahu nggak Bu di mana? di mana? Di kolong sepatu. Aku cari-cari nggak ada. Tuh. Han, bukain itu Han. Bukain itunya, vitamin itunya. Jangan dekat. Bersih. Loh, enak. Iya suka dia. Bulunya kok keluar lagi nih? Habis. Ah, apa ya? Mama lagi ngomel-ngomel barusan. Tahu Mama nggak nggak? kasih kamu vitamin. Soalnya mama lagi kesel ada orang yang jahil lagi sama mama. Biasanya mampir ke ininya. Biasanya mampir ke rumah dia. Tadi mama langsung ke atas sayang. Terus ngomel-ngomel. Mama lagi kesel. Ada orang yang jahil lagi. Ya kan? Hmm, bulunya kenapa? Nih guys, namanya ice. Ice. Tuh. Hari ini ada di DA, iya.